Kalau pakannya dia beli paling mahal itu sekitar 25.000, dia masih punya uang sisa 75.000. Nama saya Saryanto, saya operator kandang dari Manggala Adigana Farm yang dimiliki oleh Bapak R. Bambang Subagio. Sedikit saya ceritakan profil Manggala Adigana Farm. Jadi Manggala Adigana Farm berdiri pada tahun 2013. Pada awalnya Pak Bambang memelihara kambing PE dari kelas yang biasa terus mengarah untuk kelas kontes. Untuk mengembangkan usaha Pak Bambang atau Manggala Adigana Farm pada akhir 2019 mulai mengembangkan atau merintis memelihara kambing perah. Itu ada Sanen, ada Sapera, ada Alpin dan semacamnya. Itu tujuan kita memelihara kambing perah itu untuk mencari hasil atau penghasilan yang dapat harian. Karena kalau kambing perah itu ketika perah hari itu juga kita bisa langsung dapat uang. Tahun 2020 bulan Maret itu sudah kita mulai dengan jumlah ekor atau jumlah kambing sekitar 13 ekor. Sekarang kita sudah mempunyai kambing perah total 73 ekor, baik dewasa, jantan, betina ataupun darah bunting. Terus untuk produksi susu, alhamdulillah kita setiap hari rata-rata kita bisa menghasilkan susu segar itu antara 35 liter sampai 40 liter per hari. Sebagian besar kita olah sendiri, kita pasteurisasi, terus kita pasarkan. Sebagian lagi dijual murni yang dibeli oleh teman-teman atau rekan-rekan breeding kambing PE untuk nambah susu anakan atau cempenya. Terus untuk contoh produk dari kita, ini ada susu pasteurisasi, ini yang rasa kopi. Jadi untuk yang rasa kopi ini kita sudah dapat izin edar. Sekarang kita baru proses untuk NKV-nya agar kita nanti bisa masuk ke supermarket. Ini sudah ada izin edarnya. Yang sementara yang untuk yang sudah ada izin edarnya adalah rasa kopi sama dengan rasa coklat. Ini untuk yang rasa lain itu insya Allah kita proses tahun ini dan mungkin sekitar bulan pertengahan tahun insya Allah nanti sudah keluar untuk izin edarnya atau MD-nya. Untuk perawatan kambing, terutama untuk yang kambing PE kelas kontes, kelas jantan, paling tidak seminggu sekali harus kita mandikan. Itu untuk yang kambing jantan yang kelas kontes. Terus untuk kambing betina minimal 2 minggu sekali harus kita mandikan. Karena kalau tidak kita mandikan, yang jelas kelihatan kotor ataupun ada kemungkinan ada kutu. Terus untuk sanitasi kandang atau pembersihan kandang itu paling tidak minimal 3 hari sekali. Kita sapu yang ada di dalamnya agar kotoran yang tertinggal di kandang itu bisa keluar. Karena kalau kotoran tertinggal di dalam itu takutnya nanti menimbulkan kotor ataupun penyakit di kulit kambing itu sendiri. Terus untuk kendala yang lain itu pada awal kita miara kambing perah itu kita sedikit kesusahan untuk menjual hasil produksi. Karena apa? Karena kita belum ada yang kenal. Kita pernah nyampe stok 600 liter susu murni, tapi alhamdulillah sekarang kita untuk mencukupi stok kadang kita sampai kesusahan. Yang dulu kita produksi per hari cuma 12 liter, 13 liter,
itu kita bisa sampai stok 600 liter. Sekarang kita dengan produksi antara 35 liter sampai 40 liter, itu kita sebenarnya kita masih kurang, paling bisa 2-3 kali lipat lagi untuk yang kita butuhkan. Makanya kita gimana caranya? Pertama, meningkatkan produksi susu. Yang kedua, kita mempertahankan anakannya untuk memperbanyak populasi. Karena kalau kita orientasi arah kita untuk membeli itu dengan harga yang sekarang yang lumayan mahal, untuk yang calon atau istilahnya bibit itu bisa mencapai harga 10 jutaan. Untuk formula pakan, jadi pakan kita dengan ya saat ini kita jumlah populasi antara kambing PE dan kambing perah itu totalnya ada sekitar 130 ekor, belum termasuk cempe. Itu pakan yang pertama kita pakai kangkung kering, yang kedua kita pakai gamblong atau trempos kering, terus yang ketiga pakai konsentrat. Terus untuk kambing-kambing tertentu itu kita pakai kleci atau kulit kedelai. Terus untuk hijauan, karena sekarang kan baru musim hijauan, baru banyak-banyaknya, kita punya lahan sendiri, kita memanfaatkan hijauan itu. Jadi hijauan itu nanti kita sistem silase. Jadi ketika kita potong, terus nanti kita giling, kita simpan di tong, paling 2-3 hari sudah bisa kita kasihkan ke ternak untuk makannya. Terus untuk formula pakan itu, yang pertama yang jelas untuk kangkung kering itu per ekor yang produktif itu 1 kilo. Jadi pagi sama sore, pagi itu setengah kilo, sore setengah kilo. Nanti ditambah dengan gamblong bareng sama sentrat, itu kita kasih air. Untuk motivasi dari Manggale Adigana Farm atau dari Pak Bambang Subagio sendiri, itu punya motivasi yang pertama untuk mensejahterakan tetangga ataupun lingkungan ataupun daerah yang ada di tempat kita. Itu berharap punya keturunan kambing-kambing yang berkualitas, baik kambing PE ataupun kambing sapera. Karena apa? Ketika punya kambing yang berkualitas, otomatis nilai jualnya akan lebih mahal, otomatis nanti meningkatkan ekonomi dari lingkungan. Karena kalau dari Pak Bambang sendiri, itu kan di sini punya jantan, kambing jantan sekitar ada 5 ekor. Itu apabila ada tetangga yang mau mengawinkan di sini, itu dipersilahkan sama Pak Bambang tanpa dipungut biaya. Tapi itu juga kita lihat kambingnya dulu. Kalau nanti kambingnya yang mau dikawinkan ke sini itu kambingnya kecil, tidak mungkin kita kawinkan dengan jantan yang besar. Otomatis kita menyesuaikan dengan jantannya. Untuk motivasi yang kedua, kita berharap masyarakat sekitar tertarik atau mau memelihara kambing perah. Karena apa? Ketika dia punya kambing perah, dia akan punya penghasilan harian. Bisa pertama untuk membeli pakan, bisa yang kedua untuk kebutuhan harian keluarga tersebut. Dengan estimasi misalnya dia mempunyai 5 ekor kambing perah, yang produksi 2 ekor dengan produksi sehari 5 liter. 5 liter mungkin dikalikan harga sekarang 20.000, sudah dapat uang sekitar 100.000. Kalau pakannya dia beli paling mahal itu sekitar 25.000, dia masih punya uang sisa 75.000. Itu bisa untuk mungkin untuk kebutuhan harian. Terus di sisi lain, kalau peternak lingkungan itu mau meniru teknologi yang diterapkan Pak Bambang, contohnya teknologi masalah pakan, dia tidak perlu sehari itu full untuk mencari rumput. Karena apa? Kalau kebanyakan peternak zaman dulu itu ketika dia minimal punya kambing 10 ekor, dia bisa sehari itu cuma untuk cari rumput. Tapi kalau teknologi dari kita itu bisa sehari gitu cari rumput. Setelah cari rumput kita giling, kita silase. Setelah itu bisa 3 hari kita nggak cari rumput. Dalam arti bisa mengerjakan pekerjaan yang lain. Seperti itu.
Demikian yang bisa saya sampaikan. Apabila ada teman-teman rekan-rekan yang mau berkunjung ke tempat kita, bisa langsung berkunjung ke tempat kita. Untuk alamat kita ada di Dusun Gendu, Desa Jatimulyo, Girimulyo, Kulon Progo, Manggala Adigana Farm. Kita misalnya ada yang mau berkunjung ke sini, kita tidak menutup pintu, kita selalu membuka pintu untuk teman-teman atau semua yang mau ke sini. Dan tidak harus ke sini, tidak harus membeli. Mau main, mau belajar, silahkan. Mau beli susu, silahkan. Kita selalu terbuka untuk semuanya. Terima kasih.